Tanya dong. Cari apa tuh? Ini nyari konten BRGSK udah lama nggak ada. Kayak itu lagi panas banget ya. Lagi panas banget itu. Apa sih itu emang? Ini ada seekor kera mencari kitab suci yo. Oh. Ada biksunya. Setahu kalau yang gini-gini kan memang kera sih ya. Jadi, ya Kita take ulang aja apa? nggak usah. Pilpres luar biasa. Pilpres tahun ini. Apa yang mau kita omongin soal Pilpres tahun ini? Jadi kalau misalnya banyaklah penonton yang ngikutin debat presiden, debat cawapres. Tahun ini itu kayaknya paling banyak gimmicknya. Kampanyenya juga paling banyak gimmicknya yo. Betul, ini tahun gimmick banget lah pokoknya. Tahun gimmick. Iya kan ya, kayak ide-idenya itu ya ada yang disampaikan. Cuman gimmicknya lebih banyak lagi. Ya mau gimana lagi? Ya nanti inilah, kamu yang nggak setuju yang mana, aku yang setuju ya berarti ya. Loh kok begitu? Kok tiba-tiba begitu? Memutuskan sendiri. Bisa-bisanya. Tapi Nih. Dari 01 dulu tuh. 01 itu siapa ya? Dari 01 dulu. Kalau 01 siapa sih? kalau kita itu Pak Amin Rais, Amin Rais. Amin Rais. Amin. Oh, Amin. Anies sama Muhaimin. Apa yang akan diusung dari 01 ketika Pilpres? Kan kita sudah mikir jualan nih. Iya. Ya kan? Dan mereka memposisikan sebagai oposisi. Makanya dengan slogan perubahan gitu kan. Betul. Itu memang jadi brand kuat ya. Ya. Kalau nggak setuju ngomong loh ya. Brand kuat sehingga apa sih untuk yang bisa ditawarkan ke masyarakat adalah sebuah perubahan. Masa nggak bosan sih kayak gini-gini? Gitu. Betul. Makanya ayo kita harus berubah. Betul. Kita harus sanggah IKN gitu kan. Sanggah IKN. Oke. Karena dari 01 ini kan mempunyai pendapat yang dibangun ya nggak cuma di IKN aja dong. Iya, betul. Yang dibangun udah harus semua kota-kota di seluruh pulau di Indonesia. Betul. Itu setuju. Itu menurutku is okay dari 01. Iya. Menarik itu gagasannya. Cuman kalau menurut aku ya, kalau memang yang diusung itu adalah pemerataan pembangunan, Ya. kok kayaknya itu sudah menjadi ide yang kayaknya udah agak basi. Karena harusnya pemerataan pembangunan itu sudah ada dari puluhan tahun yang lalu, bukan hanya tahun ini saja gitu loh. Menurut aku loh ya. Nah, makanya Amin hadir untuk menegaskan itu. Betul. Akhirnya kan dari mungkin karena kenapa akhirnya dibikin pemerataan? Karena dari dulu itu cuman hanya opini aja. Kita nggak tahu ya kan ya. Kita nggak tahu nih. Mungkin dianggap hanya opini aja. Ya oke lah, mungkin ada beberapa daerah juga bahkan sudah banyak juga yang dibangun pemerataan gitu kayak jalan tol sudah sampai di mana, terus juga Trans Papua juga udah ada gitu. Cuman mungkin yang perlu lebih lebih ditekankan lagi adalah selain membangun infrastruktur juga ekonominya. Mungkin itu, iya kan ya? Nah, kamu setuju apa enggak dengan pernyataanku tentang 01? Tentang yang mana tuh? Ya, apa kayak dengan perubahan itu loh. Jadi brand image-nya 01 ke perubahan itu loh. Kalau perubahan sih kalau menurut aku harusnya sudah dilakukan pemerataan ekonomi itu sudah pembangunan itu yang dulu sudah ada gitu. Yang dulu juga sudah jalan yang sebelumnya
Iya kan ya? Sudah ada slogan-slogannya. Betul, kayak ya itu tadi Trans Papua, tol apa di Sumatera gitu. Sudah dibangun, iya, cuman mungkin ini pembangunan apa nih gitu. Tidak hanya infrastruktur juga, karena kalau infrastrukturnya ada semuanya, tapi kalau ekonominya juga masih terpusat semuanya di Jawa, ya pembangunannya bakal gitu-gitu aja. Ya mungkin secara kayak cost produksi bakal lebih berkurang jauh. Ya betul, berkurang jauh gitu. Kayak di Sumatera aja deh gampangnya. Ya namanya dari Lampung ke Palembang itu 1 hari 1 malam kalau dulu. Sekarang bisa dibangkas jadi cuman 5 jam. Itu bagus banget yang kayak begitu. Cuman kan akhirnya bukan produksinya aja, karena cost produksinya sudah berkurang jauh, tapi ekonominya semuanya masih terpusat di satu pulau, ya apa gunanya gitu. Asik banget, so iya banget omongannya. Itu dari 01. 01. 02 nih. 02 apa tuh? Hilirisasi. Nah, 02 itu aku agak banyak yang kurang mengerti istilah-istilahnya. Oke. Nanti aku jelasin nih. Oh iya, oke, boleh. Aku sebagai apa namanya ya? Sebagai tim kampanye dari 01, 02 dan 03. Terlihat sekali ya di kostumnya ya. Jadi nanti aku jelasin apa yang tidak kamu mengerti dari program atau istilah 02. Sebenarnya aku nggak pernah ngikutin debat capres-cawapres dari awal sih. Gini. 02 itu menawarkan program berkelanjutan. Iya, betul. Bagus dong. Berkelanjutan dari yang sebelumnya. Iya, betul. Gitu. Dan memunculkan sebuah ide gagasan dari anak muda. Iya, betul. Gitu kan. Memang anak muda harus dikasih porsi gitu. Iya. Untuk memimpin negeri ini. Iya. Gitu. Apa yang nggak kau setujui? Hilirisasi, nikel, timah harus dikuasai di negeri sendiri. Iya, harus betul. di negeri sendiri. Betul. Gitu. Itu program yang gini ya, kalau aku ngikutin baca-baca sosial media, karena itu yang digembar-gemborkan. Oh, susu dan makan gratis. Iya, betul. Susu dan makan gratis. Kan belum tentu kamu dapat susu tiap hari ya kan. Iya, betul. Makan tiap hari. Yang penting mah kopi, Pak. Kopi dong digratisin. Tuh dari program itu aja yang kita kelihatan deh, yang Iya. kita nyantol. Apa yang ada nggak yang kamu nggak setuju? Gitu? Nggak setuju itu sebenarnya bukan ke programnya. Enggak sih. Terus? Kenapa aku yang harus tunjuk jadi oposisi, bangke? Gondrong bangke. Bisa begitu di setnya semuanya aku jadi oposisi. Jadi kayaknya aku nentang tiga-tiganya loh, bukan cuma satu loh. Tiga-tiganya aku disuruh jadi oposisi. Ya kan harus gitu biar lebih seru yo. Oh iya, betul. Gitu. Enggak sih, kalau aku sih, kalau nomor 2 ya nomor 1 itu aku setuju juga, maksudnya dengan programnya. Cuman kalau perubahan meng-cancel ibu kota negara, menurut aku sih kalau emang pengen menghemat APBN, pengeluaran negara apapun lah itu, sebaiknya jangan di stop, karena ya itu udah duit tebenam di situ kan. Kalau di stop lagi ya tambah jadi duit tebenam gitu. Nggak cukup banyak proyek-proyek yang sudah mangkrak itu dari dulu sampai sekarang, malah mau ditambah satu lagi ya. Kalau Kelihatannya Rio sebagai oposisi kurang los ya ngomongnya. Kalau paslon 2 sih aku ya dengan melanjutkan ya. Iya. Melanjutkan ya bagus dilanjutkan gitu. Cuman buat aku pribadi ya kan, buat aku pribadi untuk paslon 2 kayaknya terlalu banyak gimmick. Loh. Ini aku membela 02 nih. Kenapa terlalu banyak gimmick? 54%. Nanti itu dipotong ya. Aku membela 02 nih, itu dijadiin highlight ya. Oh enggak, itu enggak. Jadi highlightnya nanti aku terkesannya membela semua gitu.
Karena di luar sana rasanya mumet tuh. mumet sih enggak. Gampang aja itu nanti. 54% pemilih di Indonesia Betul. adalah Gen Z. 54,7% atau 57,4%, aku lupa. pemilihnya. 54. Bukan, iya Gen Z, betul. Jadi memang harus kampanyenya bagus itu. Iya, betul. Secara campaign bagus, kan aku ngomong gimmicknya. Nah, gini nih. Gen Z butuh gimmick nggak sih? Butuh yo. Betul, gimmick itu kita butuh. Cuman gimmick yang seperti apa gitu loh. Kita bahkan di media, Mas Doni juga kan pasti tahu di media itu kita butuh gimmick, butuh apa semuanya. Cuman kan gimmicknya kita juga nggak asal gimmick kan. Kita harus memilih gimmick yang bisa diterima gitu. Ya mungkin untuk banyak orang itu gimmick bisa diterima, cuman jangan lupa juga pemilih yang masih apa ya, swinger vote ini, swinger vote ini, Swing voter ini mereka juga memperhatikan semuanya gitu loh. Itu makanya itu jangan lupa 54,7% itu tidak semua pemilih yang sudah pasti milih siapa, iya nggak? Masih banyak, apalagi Gen Z. Kalau kita ngomongin masalah gimmick, Gen Z harus dikasih gimmick, betul. Cuman gimmick seperti apa kira-kira yang bakal bisa diterima oleh Gen Z, gitu. Tapi rata-rata kan memang harus seperti itu yo. Ya, kalau memang menurut timnya itu adalah gimmick yang bisa diterima, ya silakan saja. Berarti aku termasuk orang yang untuk gimmick yang seperti itu nggak masuk di aku. Karena terbuktikan kekuatan dari 02 dari all in kan, komentar all in. Nah, yang kayak begitu. All in Prabowo gitu. Iya, makanya beda-beda. Sukses kan berarti. Betul. Gitu. Mau gimana lagi, mau makan susu gratis bagi orang-orang pinggiran itu sangat berarti yo. Bagi orang pinggiran sangat berarti, betul. Berarti karena yang di pinggir-pinggir kan juga banyak juga. Cuman akan lebih berarti lagi pada saat yaitu masalah pendidikan diperhatikan, gak cuma gizinya aja gitu loh. Kurang menantang nih oposisinya. Coba kalau saya berbicara tentang 03 habis ini, kayak gimana dia? Fix kalau dia oposisi dia lebih keras. Oh, fix. Berarti jelas. Nah, di 03 nih, itu menurutku programnya dia berkelanjutan, dilanjutkan yang baik, Iya, dirubah yang jelek. betul. Jadi kalau 01 tadi perubahan, 02 dilanjutkan, 03 lihat dulu nih. Dilanjutkan yang baik. Dilanjutkan yang baik, nggak dilanjutkan yang jelek. Betul. Gitu. Itu dari brand image yang mungkin saya tangkap. Iya. Gitu. Jadi program-programnya banyak banget itu 03. Yang mungkin kalau kita lihat satu-satu bagus-bagus, namanya program kampanye mana ada yang jelek sih. Betul, gitu. betul. Misalnya kayak internet gratis, Betul. gitu, terus sekolah gratis untuk yang mereka Iya. banyak banget lah, lebih kompleks dibandingkan kalau kita ngomongin program dari 01 dan 02. Betul. Gitu. Betul. Mungkin kenapa bisa lebih detail itu juga programnya 03 karena kan partai yang mengusung 03 kan juga partai yang mengusung yang ada sekarang. Jadi tahu tuh mana, oh ternyata ini tidak efektif. Ternyata ini ya kalau menurut tadi Mas Doni menyampaikan kan yang tidak bagus tidak dilanjutkan. Bentar. Kenapa dia nyebutnya Mas Doni? Dia kepengen aku kecelampung juga kayaknya nih. Lanjut. Bangke kan? Kenapa harus sebut nama asli Mas Doni? Padahal saya nyalek aja belum. Halo, tapi katanya kader. Saya bukan kader, Pak. Apa tuh? Simpatisan. Karena kalau menurut aku akhirnya kan masa dilanjutkan atau tidak, dirubah atau tidak, berarti kan harusnya karena mereka kasarannya kayak punya informasi yang lebih detail lah, begitu.
Karena kalau memang dibilang program yang sebelumnya itu tidak efektif, tidak apa, lah bukannya itu juga sudah melalui, mau kita ngomong gimana pun itu untuk negara, tapi pasti sudah melewati dari keputusan holding kalau saya bilang. Semalam aku membayangkan Rio itu sangat berapi-api sebagai oposisi. Iya. Kan si anjing, dia cuma ngomong oposisi, cuma saya sendiri doang yang oposisi. Tadi malam itu di chat itu nggak ada oposisi, nggak ada yang jadi pro kontra loh. Kita semuanya itu kayak netral, semuanya kena. Tiba-tiba sekarang kenapa aku doang yang kontra disuruhnya? Aku tuh udah membayangkan dia sebagai oposisi tuh ngomong apa 01, lihat track record dia Jakarta dong, gitu udah tuh. 02, apa 02? Betul. Ini tidak melalui proses yang bagus gitu. Terus yang 03, apa partai pengusaha gini? Aku tuh berharap gitu. Karena begini, kalau kita pikir lagi. Jadi dari tiga-tiganya itu sebenarnya kalau dipikir-pikir kayak wah, yang ini capresnya oke, cawapresnya kurang masuk di aku. Yang ini capresnya oke, cawapresnya yang ini cawapresnya oke, capresnya kurang masuk gitu. Mungkin next ya. Next di Indonesia kita nggak perlu kayak bikin pemilu yang udah fix gitu. Jadi kayak partai pengusung capres siapa aja, capresnya ini gitu. Udah jadi capres doang. Terus nanti ada cawapres siapa aja. Jadi masyarakat tuh bebas tuh loh. Oh, capresnya yang bagus ini, cawapresnya yang bagus ini gitu. Jadi pada saat dipilih nggak dipasangkan langsung. Nggak dipasangkan langsung. Iya kan? Karena kayak materi stand up-nya siapa ya yang aku pernah dengar itu ya. Betul. Jadi kayak partai itu adalah besan. Iya nggak? Okay. Partai itu adalah besannya, orang tuanya. Si capres cawapres itu adalah pengantinnya, mempelainya, ya kan ya. Jadi bukankah lebih baik kalau kita menggabungkan dua partai yang punya visi yang sama gitu. Jadi kalau yang menang itu nggak cuma satu partai doang yang akhirnya dia bisa menguasai satu negara. Karena kan balik lagi negara itu dipimpin oleh presiden bukan oleh ketua umum gitu loh. Nah ini aku seneng nih. Meskipun pendapatnya geblek tapi masuk akal kan? Nah, gini masuk. Nah, aku sebagai ini nih. Taruhlah misal ya dari 01. Iya. Nasdem mengusung Anies. Betul. Ya kan? Akhirnya Nasdem. Oke. Yang ikut PKS otomatis dong. Iya. Nah, dari cawapresnya kan belum diumumin waktu itu. Iya. Ya kan? Akhirnya meminanglah PKB yang mengusung sebagai Caimin. Iya. Caimin. Nah, itu kan sudah fusion tuh, sudah dipinang dua-duanya itu. Betul. Jadi ada yang oke lah. Sebenarnya Caimin kalau mau jadi presiden juga pengen juga. Iya. Tapi oke lah, atau mungkin jadi cawapres saja. Secara elektabilitas mungkin masih di bawah. Betul, mengingat dari 2014 atau 2019 Caimin tuh balihonya kan sudah ada di mana-mana nih sebagai cawapres. Betul. Betul. Jadi oke, masuk akal. Yang dari 03 nih. Ya, dari 03. Dia mengusulkan capresnya adalah Ganjar Pranowo. Ya. Nah, cawapres juga belum diumumin nih. Betul. Belum diumumin. Akhirnya dia lebih memilih meminang yang tidak dari usungan partai. Betul. Tapi itu dikomunikasikan. Ya. Gimana nih kalau Mahfud MD? Oke, Mahfud MD. Akhirnya kan P3 gabung, betul. Perindo gabung, Hanura gabung. Ya. Gitu. Begitu juga dengan 02 nih. Ya kan? 02. Siapa nih? Otomatis Gerindra Pak Prabowo. Betul. Ya kan? Merekrut orang partai. Ya kan? Merekrut orang partai untuk dijadikan cawapresnya beliau. Betul. Koalisinya sepakat nih. Betul. Meskipun ada yang koalisi sakit hati karena nggak jadi cawapres ya. Yang logonya berlian tuh. Iya. Sama, jangan lupa Gerindra selain merekrut orang partai dengan Mas Gibran, juga merekrut Mahkamah Konstitusi untuk dijadikan kalau nih
Itu yang beredar di sosial media ya, itu berasal ngomong di situ Iya. kan. Ya, itu kan, nah makanya akhirnya kan kalau kayak dua partai gabung capres dan cawapresnya, tapi itu kan mereka sudah ada ini dulu. Koalisi dulu gitu. Kalau yang kayak tadi aku kepikir dibikin konsep yang baru itu kayak kan menarik itu. Jadi masing-masing itu punya visinya masing-masing. Nah, pada saat ngebangun negara, siapa yang maksudnya itu sekuat apa kita ingin membangun negara itu tanpa harus mendahulukan kepentingan partai yang kayak begitu loh. Ya, karena politik di Indonesia itu kan memang harus melalui partai dan itu sudah ada di aturan dan undang-undang. Jadi mau nggak mau sih wakilnya dari partai gitu. Iya, makanya itu dia. Kecuali mereka mau mengusung yang independen dulu nih. Gitu. Tapi kan kebanyakan politikus atau pemimpin di Indonesia semuanya dari partai, Bro. Iya, betul sih. Pertanyaannya kenapa harus ada partai? Gitu. Nah, kalau pertanyaan kenapa harus ada partai, jawabannya ini mana ya? Kita cari dulu jawabannya.